Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penginderaan dalam ergonomi. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan nama-nama sebagai berikut. Yang pertama, Bintang Indah Permata. Yang kedua, Fadila Rahmadani Hasan. Yang ketiga, Muhammad Haddad Boy. Yang keempat, Adi Irwanto Komadoran. Yang kelima, Valentino Sanyakit. Yang keenam, Salsabila Madong. Yang ketujuh, Rizna Rumalutur. Dan yang kedelapan, Michelle Clara Behuku. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu penginderaan. Penginderaan adalah proses awal di mana energi fisik dari lingkungan ditangkap oleh indera manusia dan diubah menjadi sinyal syaraf yang kemudian diinterpretasikan oleh otak sebagai persepsi. Selain itu, penginderaan dalam ergonomik adalah proses penerimaan informasi dari lingkungan melalui indera manusia untuk kemudian diolah oleh otak sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pengendalian alat, atau bekerja secara aman dan efisien. Tujuan ergonomi penginderaan adalah menyesuaikan kondisi lingkungan dengan kemampuan sensorik manusia agar tidak menimbulkan gangguan fisiologi dan psikologi. Selain itu, penginderaan bertujuan agar interaksi antara manusia dan lingkungannya berlangsung efektif, nyaman, aman, dan efisien dengan menyesuaikan kemampuan penginderaan manusia terhadap perancangan alat, lingkungan kerja, serta sistem kerjanya. Penginderaan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera pencium, dan indera pengecap. Indera penglihatan. Mata adalah organ penglihatan yang kompleks, memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Lebih dari sekedar indera, mata adalah jendela menuju pengalaman visual, memungkinkan kita mengenali wajah, membaca buku, dan menikmati keindahan alam. Kesehatan mata sangat penting untuk kualitas hidup secara keseluruhan. Bola mata berbentuk bulat dengan panjang maksimal 24 mm. Bagian interior bola mata mempunyai kelengkungan yang lebih cemu sehingga terdapat bentuk dengan dua kelengkungan berbeda. 15 bola mata dibungkus oleh 3 lapisan jaringan, yaitu lapisan sklera yang bagian terdepannya disebut kornea, lapisan uvea, dan lapisan retina. Kita akan bahas yang pertama, yaitu konjungtiva. Konjungtiva adalah membran mukosa yang transparan dan tipis yang membungkus permukaan posterior kelopak mata dan permukaan interior sklera. Yang kedua yaitu sklera. Sklera merupakan jaringan ikat yang lentur dan memberikan bentuk pada mata. Jaringan ini merupakan bagian terluar yang melindungi bola mata. Yang ketiga yaitu kornea. Kornea adalah selaput bening mata, bagian selaput mata yang tembus cahaya dan merupakan lapisan jaringan yang menutup bola mata sebelah depan. Dari interior ke posterior, kornea mempunyai 5 lapisan, yaitu yang pertama epitel, membran Bowman, stroma, membran Descemet, dan endotel. Yang berikut ada uvea. Uvea adalah lapisan vaskular di dalam bola mata dan dilindungi oleh kornea dan sklera yang terdiri dari 3 bagian, yaitu iris, badan siliar, dan koroid. Yang berikut ada lensa. Lensa adalah suatu struktur bikonveks, avaskular, tidak berwarna, dan hampir transparan sempurna. Tebalnya sekitar 4 mm dan diameternya 9 mm. Di sebelah anterior lensa terdapat aqueous humor, di posteriornya terdapat vitreous humor. Yang berikut ada aqueous humor. Aqueous humor diproduksi oleh badan siliar. Setelah memasuki bilik mata belakang, aqueous humor melalui pupil dan masuk ke bilik mata depan, kemudian ke perifer menuju sudut bilik mata depan. Yang berikut ada vitreous humor. Vitreous humor adalah suatu badan gelatin yang jernih dan avaskular yang membentuk 2/3 volume dan berat mata. Yang berikut ada retina. Retina atau selaput jala merupakan bagian mata yang mengandung reseptor yang menerima rangsangan cahaya.
Lapisan-lapisan retina mulai dari sisi luar yang terbatas dengan koroid adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu epitel pigment retina atau membran brush, fotoreseptor, membran limitan eksterna, lapisan nukleus luar, lapisan plexiform luar, lapisan nukleus dalam, lapisan plexiform dalam, lapisan sel ganglion, serabut saraf, membran limitan interna. Mekanisme kerja indera penglihatan. Mata bekerja saat menerima cahaya. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Setelah itu, lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya, otak mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut dapat kita lihat. Indera pendengaran. Telinga memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pendengaran dan pengatur keseimbangan tubuh. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang fungsi dan kegunaan telinga. Nah, seperti yang ada di gambar ini, ada anatomi telinga yang terdiri dari daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, saluran eustachius, koklea, saluran setengah lingkaran, dan vestibular. Fungsi utama telinga. Yang pertama, mendengar suara. Telinga dapat menangkap getaran suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diterima oleh otak. Proses ini dimulai dari telinga luar yang menangkap suara. Kemudian suara tersebut diteruskan ke gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran di telinga tengah. Getaran suara kemudian diubah menjadi sinyal listrik di koklea dan dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Yang kedua, menjaga keseimbangan. Telinga bagian dalam memiliki struktur khusus yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Saluran setengah lingkaran dan vestibular bekerja sama untuk mendeteksi gerakan kepala dan mengirimkan sinyal ke otak untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, jadi ada juga bagian-bagian telinga dan fungsinya. Telinga luar dan telinga tengah dan telinga dalam. Telinga luar, daun telinga, pinna aurilis, menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengarahkan ke saluran telinga atau liang telinga, meneruskan gelombang suara ke gendang telinga dan melindungi gendang telinga dari debu dan kotoran. Ada juga telinga tengah, gendang telinga, membran timpani bergetar ketika terkena gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ossicles memperkuat getaran gendang telinga dan mengirim ke koklea di telinga dalam. Koklea mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang dapat dikirim oleh otak. Saluran setengah lingkaran mendeteksi gerakan kepala dan mengirim sinyal ke otak untuk menjaga keseimbangan tubuh. Vestibular membantu menjaga keseimbangan tubuh dengan mendeteksi perubahan posisi kepala. Rumah siput kokleo mengkonversi getaran suara menjadi sinyal listrik yang akan dikirim oleh saraf pendengaran ke otak. Dan ada juga saraf pendengaran, bertugas membawa impuls listrik yang sudah diubah dari getaran suara ke kokleo ke otak agar suara bisa dikenali dan dipahami. Saluran eustachius menghubungkan telinga tengah dan tenggorokan, berfungsi menjaga tekanan udara di telinga tengah tetap seimbang dan tekanan luar. Dengan demikian, telinga memainkan peran penting yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak hanya sebagai alat pendengaran tetapi juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Proses pendengaran adalah proses kompleks yang melibatkan serangkaian tahap untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang dapat dipahami oleh otak. Berikut adalah langkah-langkah proses pendengaran. Ada penangkapan gelombang suara.
Gelombang suara ditangkap oleh daun telinga, pinna, dan diarahkan ke saluran telinga. Getaran gendang telinga. Gelombang suara yang menggetarkan gendang telinga dan kemudian mengantar tulang-tulang pendengaran di telinga tengah. Ada juga amplifikasi suara. Tulang-tulang pendengaran memperkuat getaran suara dan mengirimnya ke koklea di telinga dalam. Transduksi. Getaran suara diubah menjadi sinyal listrik oleh sel-sel rambut di koklea. Transmisi sinyal. Sinyal listrik dikirim melalui saraf auditory ke otak. Dan interpretasi. Otak memproses sinyal listrik dan menginterpretasikannya sebagai suara yang dikenali. Proses pendengaran melibatkan kerjasama antara telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam, serta sistem saraf pendengaran. Setiap bagian-bagian memiliki peran penting dalam proses ini. Indra praba atau kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi bagian-bagian tubuh pada bagian dalam. Kulit juga berfungsi mengatur suhu tubuh dan berperan sebagai indra praba. Struktur anatomi kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Lapisan dermis merupakan lapisan terluar dari kulit serta tersusun atas kulit ari dan lapisan malpik. Terdapat pula saluran keringat, lubang kulit atau pori-pori, serta ujung rambut. Lapisan epidermis ini terdiri atas 2 jenis sel, yaitu sel-sel yang terbentuk kolumnar dengan protoplasma basofilik, inti lonjong dan besar, dihubungkan satu dengan yang lain oleh jembatan antar sel. Sel pembentuk melamin atau melanosit merupakan sel-sel berwarna muda dengan sitoplasma basofilik dan inti gelap dan mengandung butiran pigmen. Kemudian lapisan dermis. Lapisan dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Dermis tersusun atas berbagai jaringan ikat yang berfungsi untuk mengakomodasi entrin rangsangan atau jaringan saraf dan pembuluh darah, dan yaitu pars papular, yaitu bagian yang menonjol ke epidermis berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Kemudian pars retikular, yaitu bagian di bawah yang menonjol ke arah subkutan. Bagian-bagian ini terdiri atas serabut-serabut penunjang, misalnya serabut kolagen, elastis, dan retikulin. Kemudian lapisan subkutan atau lapisan hipodermis. Secara embriologi, menjelang akhir bulan kelima, sel-sel lemak mulai berkembang dalam jaringan subkutan. Lobulus sel-sel lemak atau liposit kemudian dipisahkan oleh septa fibrosa yang tersusun dari pembuluh darah besar dan kolagen. Lapisan subkutan memiliki ketebalan yang bervariasi sesuai dengan lokasinya pada tubuh. Kemudian adnexa kulit. Adnexa kulit terdiri atas kelenjar kulit terdapat pada lapisan dermis, terdiri atas kelenjar kering dan kelenjar palit. Fisiologi kulit terdapat 8 fungsi. Yang pertama, fungsi proteksi, yakni kulit menjadi pelindung dari bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis dan gangguan kimiawi. 2. Fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitupun yang larut dalam lemak. 3. Fungsi ekskresi. Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat, dan amonia. 4. Fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorif di dermis dan subkutis. Persepsi terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan Ruffini di dermis dan subkutis. 5. Fungsi pengaturan suhu tubuh. Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan atau otot berkontraksi pembuluh darah kulit. Yang keenam, fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentuk pigmen atau melanosit terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. 7. Fungsi keratinisasi. Lapisan epidermis dewasa mempunyai 3 jenis sel utama, yaitu keratinosit, sel Langerhans, dan melanosit.
8. Fungsi pembentukan vitamin D, yaitu dimungkinkan dengan mengubah 7-dihidroksi kolesterol dan dengan pertolongan sinar matahari. Selanjutnya, sensai pada indera peraba. Indera peraba memiliki kepekaan terhadap 3 sensai yang berbeda sesuai dengan stimulus dan reseptor yang dimiliki oleh indera peraba. Terdapat 2 stimulus, yang pertama berupa tekanan dan kedua berupa perubahan. Stimulus berupa tekanan akan direspon oleh reseptor tekan dan menimbulkan sensasi tekan. Stimulus berupa perubahan, yaitu suhu, akan menghasilkan sensasi panas dan dingin. Selanjutnya, indera pencium. Indera pencium adalah kemampuan hidung untuk mendeteksi bau dari zat kimia yang menguap di udara. Dalam ergonomi, indera pencium membantu mendeteksi bahaya seperti kebocoran gas, asap, atau bahan kimia beracun. Organ dan bagian-bagian indera penciuman. Pertama, lubang hidung, 2 rongga hidung, 3 epitel olfaktori, 4 sel penyokong, 5 sel basal, 6 saraf olfaktori, dan 7 bulbus olfaktorius. Selanjutnya, mekanisme atau cara kerja indera penciuman. Udara yang mengandung molekul bau masuk ke rongga hidung saat bernapas. Molekul bau larut dalam lendir pada epitel olfaktori. Molekul tersebut menempel pada silia reseptor olfaktori. Terjadi stimulasi atau rangsangan yang mengubah energi kimia menjadi impuls listrik. Impuls dikirim melalui saraf olfaktori menuju bulbus olfaktorius. Bulbus olfaktorius memproses dan meneruskan sinyal ke korteks olfaktori atau bagian otak depan. Otak mengenali dan memberi persepsi bau, misalnya harum, amis, gosong, dan lain-lain. Contoh, ketika mencium bunga melati. Molekul aroma melati terbawa udara, selanjutnya larut di lendir hidung dan kemudian diterima oleh reseptor dan otak mengenali bau melati sehingga timbul sensasi harum. Indera pengecap gustatory ergonomi. Indera pengecap atau gustatory sense adalah sistem sensorik yang memungkinkan manusia merasakan rasa dari makanan dan minuman melalui lidah. Dalam konteks ergonomi gustatory, ergonomi mempelajari bagaimana indera pengecap memengaruhi kenyamanan, kepuasan, dan efisiensi konsumsi makanan agar sesuai dengan kebutuhan fisiologis dan psikologis manusia. Yang pertama, struktur dan mekanisme kerja. Lidah memiliki ribuan papila pengecap tastebuds yang berisi reseptor rasa. Ketika makanan larut dalam air liur, zat kimia di dalamnya menstimulasi reseptor ini dan mengirim sinyal ke otak melalui saraf fasial, glosopharyngeus, dan vagus. Otak kemudian menafsirkan sinyal tersebut menjadi sensasi rasa. Yang kedua, rasa utama yang dapat dikenali. Pertama, manis menunjukkan keberadaan gula dan sumber energi. Yang kedua, asin menandakan adanya garam mineral. Yang ketiga, asam memberi sinyal adanya asam organik seperti vitamin C. Yang keempat, pahit sering menandakan zat beracun, mekanisme perlindungan. Yang kelima, umami, rasa gurih yang berasal dari glutamat dan asam amino. Bagian ketiga, gustatory ergonomi. Dalam bidang ergonomi, gustatory ergonomi berkaitan dengan desain makanan dan minuman agar memenuhi preferensi rasa manusia. Keseimbangan rasa untuk meningkatkan konsumsi sehat, pengaruh suhu, tekstur, dan aroma terhadap persepsi rasa, dan kepuasan penggunaan dalam industri makanan, farmasi, dan pelayanan kesehatan. Contohnya, dalam desain makanan rumah sakit, rasa dan aroma yang baik dapat meningkatkan nafsu makan pasien, mempercepat pemulihan, dan meningkatkan kesetaraan psikologis. Bagian keempat, faktor yang mempengaruhi persepsi rasa. 1. Usia dan kesehatan lidah. 2. Kondisi psikologis seperti stres dan suasana hati. Ketiga, kebersihan mulut dan lidah. Keempat, interaksi dengan indera penciuman. Kelima, suhu makanan. Bagian kelima, penerapan gustatory ergonomi. Penerapan gustatory ergonomi. 1. Di industri makanan dan minuman, menciptakan produk yang nikmat dan menyehatkan. Kedua, bidang kesehatan, penyesuaian makanan pasien. Ketiga,
bidang pendidikan, pengenalan rasa dalam pembelajaran sensorik anak. Bagian keempat, rekayasa produk, pengembangan rasa buatan dan tekstur ergonomis. Nah, gustatory ergonomi tidak hanya membahas rasa, tetapi juga bagaimana manusia berinteraksi dengan makanan secara fisiologis dan psikologis untuk mencapai kenyamanan, kesehatan, dan efisiensi konsumsi. Nah, pemahaman ini penting bagi perancangan produk, ahli gizi maupun tenaga kesehatan. Sekian dari kami, terima kasih.